Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat yang terhormat Pak Asdep, Pak Yanuar, Bapak dan Ibu semuanya dari Dinas Kesehatan maupun dari DPM PTSP, kemudian Komdigi dan juga Kemenpan dan tentunya BSSN. Eh, Terima kasih telah kumpul di sini, Bapak dan Ibu semua. Ya, tadi sebetulnya sudah sepintas dan sudah jelas bagaimana kondisi yang disampaikan oleh Pak Jeffrey ya, gitu kan. Di mana memang kuncinya adalah data yang betul gitu ya. Data yang betul, data yang valid, data yang termutakhirkan ketika akan ada proses pengurusan SIP melalui MPPD digital ya, MPP. Ya, nah ini. Nah, namun ada beberapa hal memang yang perlu kita sama-sama pahami bersama bagaimana prosesnya agar proses pengusulan SIP melalui MPP digital ini bisa berjalan smooth ya Bapak dan Ibu karena ada beberapa sistem yang sudah terintegrasi ya, yang terintegrasi antara sistem yang memang sumber datanya dari Kemenkes seperti data Fasankes, kemudian data Namet Nakesnya sampai dengan nanti proses SIP-nya ya Bu ya. Nah di sini kita coba refreshment kembali bagaimana prosesnya, apa yang harus dilakukan oleh Namet Nakesnya, dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan dan juga DPM PTSP. Karena ada terkait dua hal tadi ya, ada perbaikan data Namet Nakesnya dan juga perbaikan data Fasenkesnya ya Pak ya. Nanti data Namet Nakesnya perbaikannya di mana, proses di mana, kemudian untuk data Fasenkesnya di mana, dan delaynya berapa, karena ada beberapa yang memang saling terkait gitu ya. Nah, jadi kalau melihat dari saya kembali ke belakang flashback gitu Bapak dan Ibu, ini adalah arsitekturnya bagaimana integrasinya. Jadi tidak serta-merta kok datanya sudah diperbaiki tiba-tiba nggak berubah gitu. Ini yang banyak terjadi ya kemarin gitu ya. Saya sudah perbaiki di data Fasiankesnya gitu kan, tapi kok di MPP digitalnya belum berubah gitu kan. Karena ada beberapa sistem yang saling terkait. Seperti yang ini bahwa data sumber awalnya dari satu sehat gitu ya, satu set SDMK. Namun satu set SDMK ini untuk data Fasiankesnya kami mengambil dari master sarananya satu sehat. Jadi kalau di Kementerian Kesehatan ada namanya satu sehat sarana atau MSC, master sarana. Yang isinya itu ada data-data Fasiankes, Bapak dan Ibu semuanya, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Tapi data tersebut aslinya bukan dari MSI atau master sarana atau satu set sarana. Data aslinya dari sumbernya gitu ya. Dalam hal ini tadi sepintas sudah disampaikan oleh Pak Jepri ya. Untuk puskesmas adanya di aplikasi registrasi puskesmas. Kemudian untuk rumah sakit, klinik ada di aplikasinya DFO. Jadi kalau mau perbaiki datanya, mau perbaiki alamatnya di aplikasi sumbernya. Karena untuk di sarana dan satu set SDMK itu hanya mengambil. Begitu juga dari MPPD digital. MPPD digital ngambil dari satu sehat SDMK, sedangkan satu sehat SDMK ngambil dari sarana. Dan sarana ini dari sumber-sumbernya gitu ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu, kalau versi satu ya Pak Jepri, waktu itu difasilitasi editnya gitu ya, untuk ketika ada alamat yang salah gitu kan. Itu kan difasilitasi editnya. Nah, sehingga datanya betul. Tapi ketika dia berproses kembali ataupun dengan orang yang lain, itu juga diulangi lagi seperti itu. Nah, agar tidak berulang, perbaikilah di sumbernya gitu ya. Di sumbernya dalam hal ini untuk puskesmas di registrasi puskesmas, kemudian untuk rumah sakit di DFO, daftar pasien online dan lain-lain gitu ya. Termasuk apotik gitu ya. Nah, tadi disampaikan nih standarisasinya masih lemah ya Bu ya, gitu kan masih lemah dalam arti eh, kemarin kita sepakat fokusnya untuk perbaiki alamat dulu agar tidak double-double gitu ya Bu ya.
Padahal untuk penamaannya pun masih lemah Bapak dan Ibu. Yang sudah mungkin sudah agak bagus adalah untuk puskesmas gitu ya. Karena sudah ada KMK dan juga distandarisasi. Tapi untuk yang lainnya masih lemah. Contohnya tadi disampaikan rumah sakit. Ada yang penulisannya rumah sakit gitu kan. Ada juga yang penulisannya RS. Rumah sakit umum daerah ada yang tulisnya rumah sakit umum daerah, ada yang tulisnya RSUD. Apotik ya, ada yang tulisannya apotik, ada yang apotek. Ya, itu ya. Tapi kemarin kita abaikan untuk penamaannya dulu meskipun bisa dirubah ya. Meskipun dirubah. Silakan rubahnya di mana? Di sumbernya. Dalam hal ini nanti ada nih. Sumbernya di mana? Oh, untuk rumah sakit di sini, ini di sini. Biar diperbaiki langsung. Nah, ketika usulan itu sarannya sudah betul, itu akan masuk ke satu set SDMK gitu kan di SDMK ini. Nah, namun ada dua hal yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana melakukan sarana dan juga data SDM-nya. Data SDM-nya dimulai dari Namet Nakesnya gitu ya, dengan adanya kebijakan satu sehat gitu ya. Per tanggal 22 Juli 2022 sudah ada satu sehat di mana memang proses pengkinian data untuk SDMK gitu yang dahulunya ya Pak Jepri ya. Dahulunya itu dilakukan oleh Bapak dan Ibu di si pengolahnya nih, baik itu di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, tapi dengan adanya kebijakan satu sehat sudah dilakukan pembagian peran. Peran pertama yang dilakukan untuk pengkinian data adalah oleh Namet Nakesnya langsung melalui satu sehat SDMK, di mana dia harus melakukan registrasi. Registrasinya gampang, Bapak dan Ibu. Dia cuma mengisi nama, NIK, kemudian tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Dan buat username password sendiri gitu ya. Jadi si Namet Nakesnya harus registrasi dulu nih ke satu sehat SDMK, agar dia bisa berproses SIP, MPPD, dan lainnya gitu ya. Nah, saat dia registrasi, dia juga harus mengklaim profil dia sebagai apa? Apakah sebagai dokterkah, sebagai bidankah, sebagai perawat? Yang tentunya nanti akan dicek dengan STR-nya. Karena ada isian di situ STR-nya berapa. Nah, ini yang jadi syarat juga ketika akan pengajuan MPPD gitu ya. Nah, ketika dia sudah registrasi, kemudian melakukan perbaikan data dia, data profil dia, nama dan lain-lainnya termasuk STR-nya, baru nanti harus divalidasi oleh si pengelola SDMK-nya. Dalam hal ini adalah di Fasankesnya. Si pengolahnya di mana? Di validasinya ada di SDMK. Jadi kita pisahkan kebijakannya. Untuk SDMK-nya ada di satu sehat SDMK, sedangkan untuk si pengelolanya ada di SDMK. Biar ada peran, bagi peran lah, dan ada aware terkait dengan datanya masing-masing gitu ya. Nah, jadi ketika data udah valid, maka data tersebut dialirkan salah satunya ke MPPD digital gitu kan. Selain tentunya ada juga di internal Kemenkes, yaitu untuk pemanfaatan data perencanaan kebutuhan gitu kan. Sekarang udah kerjasama juga dengan Menpan dan BKN bahwa itu ngambil dari Renbud gitu kan. Kemudian untuk rumah sakit, untuk penentuan rumah sakit berbasis level kompetensi, salah satu indikatornya adalah ketersediaan SDM-nya. Nah, SDM pun mengambil dari SDMK-nya. Nah, kemudian ini yang alur secara umum untuk pengajuan MPPD tadi juga Pak Jabir sampaikan bahwa pastikan dulu kelengkapan datanya di Namet Nakesnya ada 3 syaratnya ya, dari yaitu data registrasi STR-nya, kemudian data kompetensi, dan juga pengajuan tempat praktek gitu ya. Nah, ini juga jangan lupa nih Bapak dan Ibu, pengajuan tempat praktek untuk yang memang pertama kali, pertama kali gitu ya. Nah, selanjutnya berproses di MPPD. Sebetulnya dengan adanya kolaborasi ini mempercepat nih Bapak dan Ibu. Kalau dulu gitu kan belum ada MPPD, Namet Nakesnya atau si pengolahnya ngupdate di satu set SDMK. Kemudian berproses di aplikasinya milik daerah masing-masing. Ketika sudah berproses, keluar SIP-nya, dikasih ke usernya atau ke SDMK-nya, kemudian nanti SDMK-nya harus memperbaiki lagi datanya di satu set SDMK. Tapi kalau dengan adanya integrasi ini, cukup perbaiki data di satu set SDMK, kemudian nanti berproses di MPPD, ketika SIP terbit di MPPD juga langsung masuk dikirimkan ke satu sehat. Jadi tidak perlu entry lagi si Menakesnya. Tinggal divalidasi di Faskesnya gitu kan. Karena sudah saling integrasi gitu kan, tidak manual-manual gitu ya Pak dan Ibu. Nah, ini prosesnya jadi Bapak dan Ibu, satu sehat adalah mungkin sedikit menyampaikan bahwa satu sehat adalah portal untuk pengkinian data yang dikhususkan untuk si SDMK, nama nakesnya. Nah, sedangkan SDMK itu portal yang memang untuk si pengelola
SDMK-nya. Dalam hal ini Vaskesnya. Jadi Vaskes itu punya aksesnya di SDMK gitu kan. Tapi bagaimanapun ketika SDMK-nya atau Namet Nakesnya memperbaiki datanya, tanpa divalidasi oleh Vaskesnya, datanya juga tidak akan valid. Jadi ini ada saling keterkaitan. Namet Nakesnya memperbaiki di satu set SDMK, kemudian Vaskesnya memvalidasi, oh betul nih si A, B, C ini bekerja di rumah sakit ini gitu kan dengan datanya sekian gitu ya agar tahuan. Kemarin beberapa hari lalu Bapak dan Ibu kami sudah melakukan manef juga di beberapa daerah. Banyak juga ternyata ada beberapa yang memang datanya ada, orangnya nggak pernah ada. Nah itu mungkin ya silakan diselesaikan secara adat ya di sana gitu kan. Datanya ada di SDMK, kok tiba-tiba data jumlahnya ada 102 gitu kan. Tapi yang ada Pak, yang ada di sini cuma 98. Lah, yang empatnya kemana? Yang empatnya ya itulah gitu kan. Nah kami ya silakan ke sana. Ini yang perlu kami ini juga gitu ya. Nah ini jadi checklist untuk pertama kita checklist kelengkapan data ya. Checklist kelengkapan data itu ya ini syarat-syaratnya yang tadi Pak Jepri sampaikan juga untuk yang pertama kali ada bagaimana data dirinya juga perlu dipastikan dengan lengkap nih data dirinya. Data dirinya baik itu nama, kemudian ada gelarnya, kemudian NIK-nya gitu kan. Tadi di registrasi bahwa registrasi itu sudah mengambil ataupun kita validasi ke data kependudukan, ke datanya Master Sarana Indeks dan juga ke data Kedukcapil betul nggak untuk validasi NIK tersebut, nama tersebut valid atau tidak gitu ya. Nah kemudian termasuk keprofesiannya gitu Bapak Ibu. Nah keprofesian pun itu sudah juga diintegrasikan dengan datanya dari KKI gitu ya. Benar nggak nih bahwa si Fulan tersebut STR-nya sekian gitu kan. Sehingga itu diyakini bahwa data tersebut valid juga gitu ya. Nah jadi jenis pengajuan SEP ini ada 4, ada yang pertama kali, kemudian ada yang pertama kali ini yang sudah lulus kurang dari 5 tahun, kemudian ada juga yang sudah lulus 5 tahun, tapi dia tidak praktek gitu bukan lebih ya. Oh saya lulusnya tadi kayak Pak Jepri lulusnya tahun 2000 misalnya 2005 gitu kan. Tapi ketika masuk ke situ ataupun ini jadi kalau ASN jadi jafung gitu kan ataupun jadi struktural. Berarti kan dia tidak sebagai nakesnya gitu kan. Nah, ketika dia mau praktek gitu kan, nah itu menggunakan yang tidak pernah praktek di atas 5 tahun gitu ya. Kalau yang pertama kan memang dia lulus dia langsung praktek gitu ya. Nah, itu syaratnya data dasarnya seperti itu. Kemudian yang perpanjangan, nah bedanya kalau adalah yang perpanjangan ini tidak perlu mengajukan tempat praktek, Bapak dan Ibu. Kalau yang pertama kali, kemudian SEP kedua dan ketiga, tapi paskesnya berbeda, itu harus selain melengkapi data dasarnya, data pribadi keprofesian STR-nya, dia juga harus mengajukan tempat praktek, gitu kan, di Satu Sehat. Tapi kalau untuk perpanjangan, tidak perlu pengajuan tempat praktek, gitu kan, karena di tempat yang sama, gitu, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini mungkin secara teknis, jadi perlu kami sampaikan bagaimana proses agar Namet Nakesnya bisa mengupdate di Satu Sehat gitu ya, karena ujung-ujungnya kan akan berproses di MPPD. Jadi nanti Namet Nakesnya melakukan registrasi gitu ya, registrasinya cukup simpel, tadi ya ada nama, NIK, tanggal lahir dan jenis kelamin, bahkan buat username sama passwordnya pun sendiri, dan pastikan itu username-nya karena menggunakan email, emailnya adalah email pribadi Bapak Ibu, bukan email temennya atau bukan email tetangganya atau tidak dibuatkan gitu kan. Ini banyak juga kemarin kami nge-reset username passwordnya gitu. Namanya Aang tapi alamatnya jeffrey@gmail.com. Kok nggak sama gitu, ternyata dia mungkin dibuatkan gitu kan. Nah ini juga dipastikan. Nah kemudian dia ketika registrasi akun nanti ada notif ke emailnya gitu kan. Ini yang paling penting. Karena kemarin di Medan itu ada juga kami menemukan beberapa banyak dia sudah melakukan registrasi tapi tidak melakukan aktivasi. Jadi kalau di kita registrasi dulu baru dilakukan aktivasi. Karena untuk memastikan bahwa benar-benar yang melakukan registrasi adalah yang bersangkutan. Nah kemarin kasus juga banyak Bapak Ibu, Pak saya sudah melakukan registrasi Pak, tapi saya nggak bisa login ke Satu Sehat SDMK-nya. Ketika dicek ternyata betul dia sudah melakukan registrasi, tapi dia tidak buka emailnya sendiri. Di emailnya itu ada aktivasi. Nah, dia tidak mengaktifkan gitu kan, sehingga dia nggak bisa login gitu ya. Nah, nanti ketika dia sudah mengaktifkan di emailnya, login ke Satu Sehat SDMK, baru tuh memproses perbaikan data pribadinya.
mulai dari alamat lengkapnya, kemudian STR-nya berapa, profesinya apa gitu kan, kemudian dia tanggal STR-nya berapa. Nah itu juga seperti itu perbaikan datanya. Ketika udah dia perbaikan datanya, maka dia langsung mendapatkan fitur-fitur yang lainnya, termasuk fitur bagaimana pengajuan ke MPPD-nya gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi detailnya seperti ini, nanti login ke satu set SDMK, kemudian dia daftar gitu kan, ngisi NIK nama dan lainnya, nanti ketika sudah ngisi email akan dinotif ke emailnya untuk deaktivasi, baru bisa login. Nah, ketika sudah login, dia melengkapi data yang lainnya. Kalau sebelumnya hanya 4 komponen atau 4 variabel, selanjutnya diperbaiki datanya. Mulai dari nomor STR-nya berapa, kemudian data diri lain-lainnya, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ngisi juga ke profesiannya, Bapak dan Ibu. Profesinya apa gitu, apakah medis, apa non medis gitu kan. Apakah nakes gitu ya. Kemudian di situ ketika medis pilihan apakah dokter, perawat, bidan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau sudah nanti akan otomatis dapat fitur-fitur lainnya. Nah, ketika sudah di entry oleh Namet Nakesnya, perbaikan datanya, jangan lupa juga sekali lagi, ketika ada perbaikan oleh Namet Nakesnya, tolong diperbaiki oleh Faskesnya atau divalidasi gitu ya. Nah ini untuk Faskesnya gitu ya, ketika melakukan login, nah nanti dia ini ya login ke satu set SDMK, kemudian ini untuk daftar Faskes. Nah barusan juga ada dari Parepare, saya nggak tahu Parepare masuk nggak ya MPPD, belum ya Pak? Belum ya? Belum ya. Jadi dia ini mereka sudah melakukan registrasi di aplikasinya Sipnap, ya kebetulan ada dua apotek baru, sudah melakukan registrasi di aplikasi Sipnap, tapi dia tidak bisa melakukan verifikasi di satu set SDMK atau tidak bisa login karena dia belum didaftarkan oleh dinas kesehatannya. Jadi yang mendaftarkan akun di di SDMK itu adalah dinas kesehatannya nih. Oh, di dinas kesehatan kabupaten kota ada paskes apa saja didaftarkan, daftarkan dulu agar memang paskesnya bisa login ke SDMK gitu Bapak dan Ibu ya. Meskipun saya sudah registrasi di Sipnap ataupun saya sudah registrasi di DFO tapi saya tidak bisa akses ke SSDMK. Nah, itu harus didaftarkan oleh si Faskesnya, oleh dinas kesehatannya, agar Faskesnya punya akses ke SSDMK gitu ya. Nah, ini daftarnya gitu ya. Nanti login ke SSDMK, kemudian ada menu referensi Faskes gitu ya. Kemudian tinggal dipilih, diisi kode referensinya dari yang sesuai dengan di registrasi, kemudian dibuatkan akunnya. Jadi yang membuatkan akun rumah sakit, klinik, kemudian apotik dan lainnya di SISDMK adalah teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota gitu ya. Nah, lalu nanti dibuatkan, setelah itu baru dibuatkan bisa login. Nah, ini mekanisme yang paling penting, bagaimana mekanisme untuk pengusulan di MPPD digital di Satu Sehat gitu ya. Jadi ketika si Nametakesnya sudah punya akun di Satu Sehat SDMK, dia login ke Satu Sehat SDMK, kemudian di situ ada menu pengajuan tempat praktek. Nah, jangan lupa nih Bapak Ibu, pengajuan tempat praktek. Yang tadi di slide sebelumnya untuk pengajuan tempat praktek ini bisa dilakukan hanya untuk pengajuan SIP tadi gitu ya. Ada SIP pertama kali yang memang belum pernah praktek, ada untuk pengajuan SIP yang dia sudah tidak 5 tahun nggak praktek tapi mau praktek baru, ataupun SIP kedua ketiga gitu ya. Intinya adalah di MPD untuk menu pengajuan tempat praktek ini untuk yang SIP baru. Kalau perpanjangan langsung di MPPD tidak perlu mengajukan tempat praktek gitu ya. Tapi kalau dia itu di tempat baru atau SIP baru, proses di MPPD itu harus melalui pengajuan tempat praktek gitu ya. Jadi nanti pengajuan tempat praktek di sini di satu set SDMK, kemudian ketika diajukan tempat prakteknya nanti akan divalidasi oleh Faskesnya. Oh betul nih Pak Jepri mengajukan tempat praktek di rumah sakit, misalnya rumah sakit A gitu kan. Nanti akan divalidasi oleh si Faskesnya di rumah sakit tersebut. Oh betul Pak Ide sih betul nih mengajukan tempat praktek gitu kan. Ketika itu divalidasi baru datanya akan dikirim atau bisa dibaca di MPPD digital. Nah, ketika diproses di MPPD digital sampai dengan SIP tersebut terbit gitu Bapak dan Ibu,
Nah, itu ketika SIP terbit, datanya langsung masuk ke satu set SDMK juga, gitu ya. Nah, tinggal divalidasi di isi SDMK-nya, yaitu validasi SIP, gitu ya. Udah, jadi tidak perlu lagi nama nakesnya tuh entry berkali-kali, gitu ya. Cukup pengajuan tempat praktek, maka otomatis dia akan berproses sampai dengan SIP tersebut terbit, gitu ya. Nah, ini detailnya, jadi login ke satu set SDMK, kemudian klik menu pengajuan tempat praktek, kemudian nanti pilih di mana tempat prakteknya, nah kemudian diajukan, nah ketika itu sudah selesai. Nah, tinggal nanti Paskesnya melakukan validasi bahwa di menu validasi calon pekerja, divalidasi ketika udah valid, prosesnya di MPPD digital gitu kan. Nah, ini kemudian ketika MPP digital sudah selesai prosesnya oleh DPMPTSP, SIP tersebut terbit, nanti teman-teman Fasiankes harus melakukan validasi SIP di SISDMK-nya ya, tinggal divalidasi. Karena apa? Untuk menentukan tanggal mulai masuk dia bekerjanya di situ. Kalau kita SN, SPMT-nya ya, SPMT-nya. TMT-nya sudah ada masuk di MPPD digital, cuman TMT dia dikerja di situ kapan gitu ya. Nah itu. Nah itu untuk pengkinian data di data SDM-nya ya Bapak dan Ibu. Nah sekarang bagaimana pengkinian data untuk Vaskesnya tadi ya Pak Jeffrey sudah sampaikan alamatnya berulang gitu kan itu yang kondisi sekarang terjadi. Jadi yang perlu dilakukan adalah memperbaiki alamat. Nah alamat adalah di kewilayahannya. Jadi kalau di aplikasi itu Bapak dan Ibu yang terjadi sebelumnya adalah ada pilihan drop down alamat, misalnya pilihan provinsi dipilih, kabupaten kota dipilih, kecamatan dipilih, kelurahan dipilih, ada isian pretek kan Bapak dan Ibu ya, isian pretek itu harusnya ditulisnya Jalan Melati nomor 1 RT 5 RW 5, hanya sampai situ. Nah, tapi kondisi di lapangan ditulis lagi tuh Bapak dan Ibu, RT 5 RW 5, kelurahan Melati, Kecamatan Bunga, Kabupaten apa, Kecamatan ini lagi. Nah, itu yang terjadi di lapangan gitu kan. Karena belum ada standarisasi gitu ya. Nah, yang kami harapkan adalah Bapak dan Ibu Dinas Kesehatan maupun Fasiankes memperbaiki itu. Cukup sampai dengan RT RW-nya saja di free tag-nya tersebut. Karena pilihan provinsi sampai dengan kelurahannya sudah ada di atasnya gitu ya. Sehingga tidak berulang. Itu pertama untuk alamat. Untuk nama sarana silakan dirubah sesuai dengan ketentuannya ya, gitu kan. Kalau dari informasi dari teman-teman DFO, admin DFO, itu bisa dilakukan oleh Dinas Kesehatan ketika ada perbaikan nama yang salah, kecuali rumah sakit. Rumah sakit itu nanti akan diubah oleh teman-teman admin dengan melampirkan data-datanya. Tapi kalau misalnya untuk nama klinik ada yang salah gitu kan ataupun seperti apa, boleh namanya diperbaiki dengan catatan diperbaikannya oleh Dinas Kesehatannya. Tapi kalau rumah sakit, silakan nanti mengusulkan ke pusat, nanti teman-teman di Keslan yang akan memperbaiki datanya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi dua hal, perbaiki data SDMK-nya, perbaiki data saranya. Data SDMK-nya perbaiki di satu set SDMK dan divalidasi di SDMK, sedangkan data Vaskesnya perbaikinya di sumber datanya. Sumber datanya di mana saja? Ini Bapak dan Ibu ya. Untuk rumah sakit ada di DFO ya tadi ya rumah sakit. Jadi perbaikinya tidak perlu di SISDMK-nya Bapak dan Ibu. Untuk Vaskes ya Bapak dan Ibu ya. Tapi perbaiki langsung di sumbernya. Rumah sakit ada di DFO, kemudian klinik utama ada di DFO, aplikasinya DFO, daftar Vaskes online. Kemudian UTD, Labkesmas di DFO, kemudian apotik itu ada di Sipnap, Bapak dan Ibu ya, aplikasi Sipnap. Pasti teman-teman Dinas Kesehatan sudah tahu semua. Kemudian rumah sakit itu ada puskesmas itu ada di Rekpus. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah diperbaiki, itu datanya akan otomatis H+1 berubah gitu ya di sana, di kami ketika di satu set SDMK. Nah, ada catatan penting Bapak dan Ibu untuk puskesmas ya. Jadi kalau untuk puskesmas, di registrasi puskesmas itu kemarin juga kami baru zoom dengan Bali gitu ya. Nah, itu ketika ada perbaikan data, mohon nanti di atas itu ada tombol hijau ajukan perbaikan. Karena kalau itu tidak diklik ajukan perbaikan, meskipun Bapak dan Ibu sudah perbaiki, itu di kami tidak kebaca. Itu kemarin banyak.
Pak, saya sudah melakukan perbaikan data di Rekpusnya, kok di satu set SDMK-nya belum berubah juga, di MPPD digitalnya belum berubah juga. Ternyata betul sudah perbaikan data, sudah disimpan, tapi di paling atas itu ada ajukan perbaikan. Jadi tidak diajukan. Nah itu, saya penekannya itu aja. Nah itu Bapak dan Ibu, jadi dua hal ya, saya lagi kami ulangi, perbaikan data SDMK-nya di satu set SDMK dan divalidasi di SSDMK. Kemudian untuk perbaikan Vaskesnya adalah alamat Vaskesnya di aplikasi sumber-sumbernya yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, baik yang hadir secara luring ataupun daring. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Julia Edi Sakumala, saya dari Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital. Sebelumnya saya di Direktorat. Sebelumnya juga menangani terkait aplikasi ya, mungkin ada beberapa aplikasi. Salah satunya di existing sekarang ini membantu dan berkolaborasi secara erat dengan teman-teman dari Kementerian Pan-RB, dari Kementerian Kesehatan, dari BSRE, BSSN, dan dari Kementerian Dalam Negeri seperti itu. Nah, kebetulan materi yang akan saya sampaikan ini lebih tepatnya mungkin persiapan-persiapan apa saja sih yang dibutuhkan saat akan melakukan pengalihan dari versi 1 ke versi 2 di aplikasi Mall Pelayanan Publik Digital Nasional. Nah, mungkin sebelumnya tadi sudah mungkin ada disampaikan ya fitur-fitur terbaru seperti segel elektronik, tanda tangan elektronik tetap pasti ada, dan beberapa hal lainnya. Sebenarnya apa sih yang berbeda dari yang versi 1 dengan yang di versi 2? Nah, sebenarnya tidak ada yang berbeda secara proses bisnis ya, tapi kami dari sebagai TUSI di teknologi, kami membantu untuk pembaharuan teknologinya seperti itu. Namun seperti kayak keamanan, kami tetap berkonsultasi dengan tim BSSN. Lalu untuk proses bisnis dan layanan dengan Kementerian Pan-RB sendiri dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang kalau dari kami fokusnya menangani dari urusan teknologinya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ini pada inti materinya. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk migrasi ke MPPDN yang versi kedua? Jadi ada 3 tahapan ya Bapak Ibu. Tahapan pertama itu persiapan, kedua itu proses migrasinya sendiri, dan yang ketiga adalah memulai proses pelayanannya. Nah, di proses pertama, di stage pertama itu persiapan, Bapak Ibu sebagai pengguna versi 1 ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Karena kami kemarin belajar ya ada lesson learn lah dari peralihan migrasi yang versi 1 ke versi 2 untuk 21 lokus. Seperti itu. Ya, seperti 21 lokus piloting. Nah, yang pertama adalah kami mendapati banyaknya akun pengguna yang menggunakan email yang sama, Bapak Ibu. Ini menjadi isu nantinya ke depannya. Jadi pastikan nanti saat persiapan beralih ke versi 2, akun penggunanya itu menggunakan email masing-masing ya Bapak Ibu ya. Baik yang ada hadir di sini secara luring ataupun daring ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa user menggunakan email yang sama. Kenapa kita meminta untuk menjadi unik? Karena ini nanti hubungannya dengan masuk atau login menggunakan OTP, lalu nanti pengiriman notifikasi dan lain-lain. Hal tersebut mungkin nanti bisa sambil ya transisi disesuaikan ya di rekan-rekan DPM PTSP. Lalu yang kedua adalah sebelum proses migrasi dimulai, nanti kita akan memberikan deadline. Kita akan start migrasi biasanya di weekend sih, yang jarang pelayanan atau libur ya seperti itu. Nah, sebelum itu terjadi, Bapak Ibu dihimbau untuk menyelesaikan seluruh proses permohonan izinnya yang sudah masuk sebelum tanggal waktu maintenance dimulai. Jadi kalau ketinggalan ada proses permohonan masuk nih dari pemohon gitu ya. Ternyata belum selesai nih, belum selesai di TTE oleh Kadis. Kalau udah masuk jam cut off-nya, ya sudah, itu nanti pemohon perlu melakukan pengajuan ulang di versi kedua. Seperti itu. Jadi nanti kita berikan waktu
untuk penyelesaian semua permohonan hingga jam yang sudah ditentukan. Nanti akan dihimbau oleh dan diumumkan oleh rekan-rekan dari tim Kementerian Pan-RB seperti itu. Jadi pastikan seluruh permohonan yang masuk, nanti ada jamnya, misalnya sampai jam 12 kita buka untuk permohonan yang masuk, sehingga Bapak Ibu punya waktu sekitar dari jam 12 siang hingga sore ya, menyelesaikan seluruh permohonan yang sudah ada. Lalu yang ketiga adalah persiapan teknis aplikasinya sendiri. Jadi mungkin sebelum memulai nanti Bapak Ibu pasti kita ada sesi untuk onboarding teknis aplikasinya ya, semacam BIMTEK mungkin begitu ya. Nanti akan dijadwalkan oleh tim Kementerian Pan-RB untuk bimbingan teknis, tapi secara proses bisnis tidak ada perubahan Bapak Ibu. Hanya mungkin penyegaran tampilan, ada sedikit berubah-berubah dikit lah, tapi secara alur prosesnya tetap sama seperti itu. Nah, itu untuk yang tahapan pertama untuk persiapan. Lalu untuk tahapan kedua untuk proses migrasi, di sini kita akan menjadwalkan proses migrasi itu di traffic atau tidak ada pelayanan, biasanya yang di hari libur ya, di hari Sabtu atau Minggu. Jadi biasanya kita akan mulai di hari Jumat malam hingga Minggu pagi. Baik yang di versi 1 itu nanti akan dilakukan maintenance terlebih dahulu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah Bapak Ibu baik dari PTSP ataupun dari pemohon itu tidak bisa mengakses ya, baik yang versi 1 seperti itu. Nanti yang di versi 2 saat itu udah selesai Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun yang ada di versi 1. Jadi biasanya untuk proses migrasi kita akan melakukan migrasi data. Keseluruhan data ya Bapak Ibu ya, data pemohon, data perizinan yang sudah terbit, sama data-data petugas atau pengelola di PTSP-nya sendiri seperti itu. Nah, ini nanti akan ada surat pengumuman kapan akan dilakukan migrasi dan apa saja juga akan diingatkan kembali ya untuk persiapan tersebut. Lalu yang ketiga adalah after migrasinya Bapak Ibu pasca migrasi ya, yaitu memulai proses pelayanan kembali. Nah, mungkin yang pertama perlu Bapak Ibu coba adalah memastikan Bapak Ibu dapat login ke aplikasi yang versi 2 setelah proses migrasi selesai. Jadi di versi 2 nanti gunakan username, mohon maaf, menggunakan email ya, email yang sudah didaftarkan dari versi 1. Jadi tadi dipastikan emailnya tidak ada duplikasi antar pengguna, karena itu akan menjadi login Bapak Ibu sekalian. Itu sudah sukses, Bapak Ibu lalu bisa memastikan apakah seluruh data dari versi 1 itu, data permohonan izin yang sudah terbit sudah masuk atau belum. Kalau belum masuk, Bapak Ibu bisa lapor ke kami, nanti kami bantu untuk pengecekan lebih lanjut seperti itu. Nah, mungkin itu 3 tahapan yang perlu dilakukan ya oleh kita nanti bersama-sama juga ya, karena kita kemarin sudah lakukan bersama 21 lokus piloting. Semoga nanti di 189 ini akan lebih lancar, karena kita sudah ada lesson learn-nya dari tahapan yang pertama seperti itu. Mungkin itu slide terakhir dari saya, Bu. Jadi nggak terlalu banyak, cukup sedikit aja, tapi memang to the point ya Bapak Ibu. Seperti itu. Semoga dari 3 stage ini Bapak Ibu bisa menangkap. Kalau tidak nanti bisa bertanya kepada kami ya, boleh kepada siapapun, karena kita berkolaborasi di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.